fokus cari kemitraan. Jadi dari kemitraan kan kita juga bisa dapat sponsor atau kita dapat relasi-relasi yang bisa mengisi acara di situ gitu. Kalau rundown itu nggak ada yang fix. Rundown itu fix setelah acara selesai, itu baru fix. Oh gitu ya. Oh gitu. Pasti disupport ya, apalagi kalau kita jual konsepnya bagus, terus kita targetnya sesuai, terus kita sudah punya rancangan yang baik gitu-gitu, itu pasti dapat. VR Talk. Tadi ada beberapa pertanyaan ya yang sangat oke banget. Terus tadi ada pernyataan juga dari Pak Yosef bahwa sebuah event itu ternyata rundown itu yang fix adalah kalau event udah kelar. Sudah selesai. Ya, udah kelar baru fix. Bisa gitu ya? Bisa Sepakat gitu banget. ya. Sepakat ya Pak ya. Iya. Karena memang kita juga nggak tahu di tengah-tengah ada apa ya Pak ya. Kadang kan ketika kita melihat sebuah event itu ada sambutan dari pejabat yang tiba-tiba datang kayak gitu kan, memang apalagi sebagai MC ya gitu kan, part-part MC itu kayak semacam tak gitu, apalagi kalau dari Bapak sendiri nih, saya mau nanya, pernah dari semua event yang pernah dari GM Pro lakukan nih kayak gitu, yang paling berkesan sebenarnya event apa sih Pak kayak gitu? Kalau berkesan tuh hampir semuanya berkesan ya. Yang paling Pak. Yang paling sampai yang sekarang. paling berkesan ya. Gak bisa lupa gitu. Iya, atau mungkin yang paling mendatangkan cuan gitu. Tapi kayaknya GM Pro cuan semua sih cuan ya. semua ya gitu. Kalau yang paling berkesan ini G20 ya. Oh G20 kemarin. Ya, G20 di Kementerian KLHK di BNDCC Bali. Nah berkesannya kenapa? Karena kita dari Jogja membawa rombongan itu 8 bus, big bus. All crew, kemudian kita membawa kalau saya nggak salah 16 truk. 16 truk. Dan kita stay di Bali itu 21 hari. Ya itu bisa dibayangkan ya, artinya hampir sebulan kita dan tim ada di Bali, kemudian dari prepare, dari pelaksanaan sampai selesainya ya seperti itu yang paling berkesan. Total kru berapa Pak semua? Kalau total kru sekitar 300-an ya. 300 kru. Semua dibawa dari Jogja atau memang beberapa dari Bali juga? Ada, itu masih ada tambahan dari Bali. Jadi yang inti-inti kita bawa dari Jogja, tetapi kita juga collab juga dengan teman-teman Bali. Artinya kita juga nggak mau hanya datang kemudian kita mencari rezeki, tapi kita bagi-bagi rezeki juga. Pak nanti kalau butuh kru saya boleh. Tetap kan ya. Pak udah rekrut aja kita semuanya, ya kan Mas? Rekrut aja Pak. Berarti di G20 kemarin ya G20, Pak. Kalau boleh tahu itu untuk megang eventnya atau kayak gimana ya Pak? Kalau di KLHK G20 itu full semuanya. Jadi dari konsep eventnya, kemudian di propertinya, di show manajemennya, sampai dengan leisure ya, karena di Bali itu juga ada kalau leisure itu setelah event selesai, kita ajak ke mana-mana itu termasuk itu. Oh itu juga ya. Jadi emang membuat suatu event itu kompleks sekali ya, nggak cuma fokus di eventnya aja ya Pak ya. Betul, karena kalau ya kembali lagi. Kalau mau cuma fokus di situ, kita cuannya di situ kan. Iya, balik lagi. Harus ada tambahan ya Pak ya. Gimana kita bisa sacet gitu kan ya. Kalau kata sebelah tuh upsellingnya gimana gitu. Bener Pak. Betul. Berarti kan kalau kayak gitu kita butuh tim ya Pak ya. Betul. Maksudnya sebuah tim yang diperlukan untuk dari JM Pro sendiri kan bukan cuma tim yang ada di lapangan nih, berarti ada tim perencanaan juga ya Pak ya gitu. Betul, jadi sebenarnya kita punya 7 divisi. Jadi masing-masing divisi itu dia sudah punya rumah sendiri, sudah punya supervisor dan dia punya tenaga semua yang expert di divisi masing-masing. Pak, kita kan ngobrolinnya sekarang adalah dengan tim marketing Markom ya Pak ya. Kalau di hotel kan tidak segede JM Pro kayak gitu kan ya. Sebenarnya kalau yang dibutuhkan nih untuk sebuah event kayak gitu buat tim kalau tim Markom ada berapa?
Kita ada 2 orang nah, aja, kayak gitu. Wak. Dengan sedikit personel kayak gini, sebenarnya yang paling penting Pak untuk membentuk sebuah event kayak gitu tuh apa sih sebenarnya poin-poin pentingnya kayak gitu? Poin pentingnya sebenarnya ada 3 ya menurut kami ya. Satu adalah di konsep. Oke. Yang kedua di properti atau alat. Ya, yang ketiga di show manajemennya. Show manajemen. Ya, jadi kalau 3 itu sudah merangkum semuanya sebetulnya. Dari konsep kita bisa bicara strateginya, targetnya, budgetnya, levelnya, apa middle, apa premium dan sebagainya. Kemudian di properti, nah udah pertama itu dapat, yang kedua itu mengikuti itu. Oke. Kalau misalnya eventnya harus middle, ya propertinya pasti beda, kan gitu. Eventnya high, propertinya pasti beda. Nah terus nanti yang ketiga baru show manajemennya. Kalau show manajemennya oke, ya kita harus ngikutin juga yang 1 dan 2 tadi. Oke. Gitu. Jadi ada 3 itu ya diinget-inget ya. Untuk teman-teman PR ataupun yang lagi nonton PR Talk nih, jadi diingat-ingat di sebuah event walaupun kalaupun personel kita adalah sedikit gitu kan. Betul. Ya. Yang terpenting adalah 3 poin itu tadi. Konsep, properti, kemudian show management gitu kan. Kalau boleh tahu Pak, saya agak-agak bingung nih untuk show management nih. Kalau show management sendiri, kalau boleh di spill sedikit, itu seperti apa sih Pak? Kalau konsep gitu kan, mungkin kita bisa ya kayak. Terus properti mungkin, properti di hotel banyak properti nih kayak gitu. Terkadang yang bikin kita agak kesusahan untuk bingung ini acara atau kayak gimana, berarti kan di show management. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau dari point of view-nya Pak Yosef nih gitu, yang show management tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kalau show management itu sebenarnya mengatur keseluruhan acaranya. Jadi misalnya kalau show management kan ada show director, ada stage manager, ada floor director dan sebagainya, itu kontennya. Nah, yang berperan di show management adalah selain dia harus mengisi konten dan rundown yang utamanya. Nah, udah ketemu rundown kan ketemu pernak-pernik yang di bawahnya tuh. Kalau rundown seperti ini, talentnya harus siapa, MC-nya siapa, kalau ada pengisi acaranya siapa. Nanti harus milih orang-orang yang benar-benar tepat. Nah, sesuai dengan tema di situ. Ya Pak ya? Iya betul, sesuai dengan tema. Karena yang kadang-kadang konsep udah bagus nih, alat udah oke. Nah, tapi tiba-tiba misalnya show manajemennya kurang, ya nggak inline juga. Gitu. Itu tadi berarti show manajemen penting banget ya buat teman-teman yang lagi nonton PR Talk nih ya. Berarti itu adalah keseluruhan. Malah poin yang paling penting sebenarnya adalah di show management ya Pak ya. Karena itu yang akan mempengaruhi. Itu rohnya sebetulnya. Eventnya di situ. Rohnya sebuah event adalah di show management. Karena properti dan konsep ya, kalaupun konsep itu berarti kan udah kita maju duluan nih ke klien gitu kan ya Pak ya. Gitu. Wow, seru banget nih obrolan kita nih. Pak, satu lagi nih, berarti kan dari konsep sendiri pun kita juga harus itu bukan nggak penting sih, penting juga ya Pak dari konsep ya, karena itu yang kita ajukan ke klien juga nih. Pernah nggak sih Kak ketemu klien yang udah oke di tengah-tengah konsepnya tiba-tiba mereka ganti konsep kayak gitu? Pasti pernah ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya, karena konsep itu kalau given itu pasti akan berubah. Jadi kalau misalnya pihak klien sudah memberikan konsep, pastinya biasanya akan selalu berubah karena dia akan merasa touch dia itu full. Tapi kalau ada konsep itu dari IO, dari kami, biasanya tidak akan berubah karena yang punya soul kan kita tuh. Iya. Kalau mau ngerubah kan kita ngomong, Pak bukan gitu loh ya, harusnya itu gini karena gini. Nah begitu pada saat soulnya di kita, klien pasti akan mau. Tapi kalau given by klien, kadang-kadang ya itu tadi, Mas, soalnya nggak kayak gini nih, aku nambahin nih. Nah itu akan berubah-ubah terus. Nah ini perlunya biasanya komitmen di awal kalau kami bilang ya. Artinya Pak clear, deal, budgetingnya ini ya, konsepnya ini silahkan sign. Nah itu udah aman. Berarti ada pertanyaan? Iya sih, jadi aku simpulin dari Pak Yosef tadi emang banyak banget yang kita dapat ya Kak ya. Cuman kan itu kalau di hotel kita kerjain semua sendiri tuh Pak. Curhat nih. Jadi dari mulai konsep
konsepnya, terus kemudian dari kita memilih properti yang tepat, kemudian untuk show management yang tepat juga gitu loh Pak. Nah itu mungkin bisa dikasih tips gimana cara manage-nya yang baik gitu Pak. Oke, kalau mungkin kita bicara misalnya 1-2 orang aja ya personalnya ya. 1-2 orang bisa dibagi nih, kalau yang konsep tuh harus satu fokus, kalau untuk properti dan show management tuh bisa 1 orang lagi. Jadi artinya kita nggak bisa sih, walaupun sebenarnya bisa secara 1 orang handle semua tuh nggak bisa. Yakin nggak bisa, karena nggak ada yang bisa dibagi. Tapi yang terpenting adalah misalnya cuma ada 2 konsep, itu harus 1 orang, yang show dan properti itu bisa 1 orang lagi. Jadi bisa meminimalisir orang kan. Nah dari situ baru kita breakdown ke vendor kah, atau ke IO, atau ke tim. Nah itu bisa dibagi lagi. Betul. At least ada PIC yang handle itu ya Pak ya. Saya kok ngerasa agak tersindir ya. Karena kalau event kayaknya aku semua yang ngelakuin. Oke, jadi kan kita tadi udah dapat banyak banget, udah sampai saking excitednya, aku sampai belibet ya. Excited. Dapat banyak banget nih tips dari Mbak Dini sama Pak Yosef untuk masalah per-eventan kan. Iya, insight-insightnya dapat banyak ya. Iya, cuman masalahnya namanya juga event ya Kak ya. Kita kan nggak tahu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancarannya gitu loh. Nah itu tuh kadang mungkin bisa membuat event-event kita itu kurang berhasil. Bukan gagal ya, tapi kurang berhasil ya. Tidak mencapai goals yang kita inginkan. Nah itu pernah gak sih, aku pengen tahu nih dari Pak Yosef sama Mbak Dini. Pernah mengalami hal seperti itu nggak? Terus kayak bisa kasih tips lagi nih buat kita para markom. Gimana sih cara handle krisisnya tuh? Oke. Pernah sih, jadi itu kalau kita kategorikan force majeure ya sebenarnya. Betul. Contoh misalnya kita buat event gala dinner di satu tempat yang di outdoor gitu, walaupun sudah pakai tenda Rhodes, tapi tiba-tiba hujan deras banget misalnya. Nah itu pernah, karena kalau masalah cuaca kan kita hanya bisa memprediksi ya sesuai kata BMKG, tapi kalau realnya kan pasti akan ada perkembangan yang terupdate. Nah pada saat hujan lebat, kemudian terjadi sesuatu yang bisa menghentikan acara, biasanya kita mau nggak mau ya Pak? Mau nggak mau ya berhenti, karena satu yang kita
penting adalah safety-nya dulu. Betul. Karena kalau di alat-alat kami itu dari lighting, sound system, multimedia ada yang waterproof ya, ada outdoor. Tapi kalau untuk lighting dan sound system secara kelistrikan belum ada nih di Indonesia yang waterproof. Sehingga kita biasanya akan ada jeda waktu untuk proses, misalnya alat-alatnya dipindahkan ke dalam dan sebagainya itu pasti akan ada. Demi safety ya Pak ya, itu nomor satu sih. Betul. Terus biasanya kalau untuk next event kita sudah punya manajemen risk-nya. Jadi kalau misalnya ini eventnya akan seperti ini, lokasi state-nya kan kayak gini nih. Tapi nanti plan B-nya akan kayak gini nih. Nah, pada saat loadingnya kita harus sudah bisa menentukan nih, ini yang mau plan A apa plan B. Kalau udah ragu-ragu kasih plan B. Jadi apapun yang terjadi bisa jalan gitu loh. Itu kalau untuk krisisnya ya, krisis pada saat acara. Berarti yang terpenting adalah kita punya plan A dan plan B. Betul, kita punya mappingnya. It happen kayak kemarin yang konser yang di sana itu. Itu kan juga kita sudah arrange ya, ada plan A, ada plan B-nya kayak gitu. Karena kalau cuaca agak susah juga ya kayak. Jadi memang faktor yang paling berperan ketika event itu tidak terlalu berhasil sebenarnya memang lebih kepada alam dan cuaca ya Pak. Alam dan cuaca kalau di outdoor ya. Kalau di indoor sih mostly sih nggak ada. Aman ya Pak ya. Aman sih, terkendali. Gitu kan. Kecuali memang kayak ya tetap aja kayak gempa bumi kayak gitu kan. Ya, itu pasti sih, tapi ya memang harus. Iya kan, kita memang harus preparation gitu kan. Ya. Karena apapun eventnya paling enggak dari event organizer pun sebenarnya kita udah membuat ini sudah, ini nanti kalau kejadian ini nanti akan seperti ini kayak gitu. Iya, sudah ada mappingnya. Iya, udah mappingnya. Itu berarti yang terpenting adalah yang satu ketika kita memplanning sebuah event itu adalah kita punya minimal 2 plan ya. Minimal 2 plan A dan plan B. Terus nanti kalau misalnya terjadi sesuatu kita harus tahu ini mau seperti apa gitu ya Pak. Betul. Kalau Mbak Dini punya pengalaman seperti itu nggak? Kalau pengalaman yang dia benar-benar kurang itu sebenarnya nggak ada nih Mas Mbak. Cuman kalau misal kita bicara di Suite sini ya, kita pernah ngadain tuh bazar open house itu kebetulan di bulan September itu dimana kita kalau dari segi koordinasi itu ada kurangnya lah ya, pokoknya ada kurangnya dan kita tidak melibatkan kita nih dari Civitas Suite sendiri gitu. Nah dari situ tuh kayak kita merasa berat gitu. Dari Markom kayak Mbak Tina sampaikan kan bahwa kalau di hotel atau di kita di holdingnya ini itu Markom kan dikit ya Mbak ya, 2. Terus yang lainnya udah digital gitu kan. Maksudnya dia bagian ngurusin sosmed, mau nggak mau kita harus in charge semua. Cuman kan untuk handle semua event kita tuh ada kayak capek gitu ya. Nah akhirnya untuk mengatasi itu semua kita dibuatin tuh sama MIS kita dengan konsep Suite Event Order. Jadi tadi kayak yang manajemennya dari show management, kalau kita ada Suite Event Order gitu, dimana kita bisa mengikut sertakan juga dari divisi keuangan, divisi pengelola atau divisi mana ya teknik tuh bisa juga kayak gitu. Request personel lah Yes, benar. Dan kita bisa tulis tuh kayak kita butuhnya apa, kita butuh dari propertinya apa gitu-gitu. Jadi semua sudah tertuang di situ dengan anggaran sekian. Nanti kalau misal ada masalah silakan hubungi PIC masing-masing gitu, dan sampai detik ini ya kita sudah tidak ada masalah dari situ gitu. Jadi kita lebih ke kalau kita ada event nih di Suite ini di Mataram City, di Alana juga pokoknya di produk kita itu biasanya kita lebih ke kolaborasi. Jadi jarang banget kita ngelempar ke event-event kita tuh ke IO luar gitu. Jadi kita sendiri yang handle gitu. Pak. Kalau kita kalau buat meeting ya Pak yang gede gitu ya Pak. Event-event reguler aja ya. Iya. Kalau kita yang reguler yang masih skala lah, maksudnya untuk launching, grand launching, groundbreaking masih aman lah ya. Gitu, terus masih bisa sendiri lah ya. Saraswanti Ultah gitu tuh masih bisa lah ya. Gitu. Jadi itu ya kayak kalau dari Mbak Ardini mungkin kita pentingnya koordinasi. Iya. Seringkali kan ada inilah
ya salah paham atau gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di hotel kan itu sudah terjadi karena setiap ada event pasti ada BO kan. Pasti dong. Nah, udah pada tahu nih kayaknya BO kan. Udah pada BO, udah pada tahu kan. Di situ adalah channel kita untuk koordinasi juga ke tim operasional lainnya. Betul. Gitu. Karena setiap event pasti akan melibatkan divisi yang lain sih. Betul. Ya, setauku sih kayak gitu. Iya pasti. Untuk PIC-nya memang dari Markom sendiri, tapi tetap nggak bisa lah kerja sendiri usung-usung mejo gitu kan nggak mungkin ya. Betul. Seperti yang kalau dari JM Pro mungkin krunya tadi sih 300 berapa ratus itu mungkin memang lebih kepada memang kebutuhan untuk di eventnya ya Pak ya. Betul. Iya betul. Karena kalau untuk kru kita menyesuaikan seberapa kapasitas besar eventnya. Oke, gitu. Karena memang personel ini ya ngapain kita butuh 300 personal kalau eventnya itu nggak terlalu gede juga ya Pak ya. Betul. Malah boncos di kos nanti ya Pak ya. Oke, pengen tahu nih kalau dari GM Production next event apa sih Pak? Kita next event ini ada launching reopening mini show. Itu ada di 6 kota. Wow. Kebetulan tanggalnya sama ya, 23 tanggalnya Desember. Sama Pak? Betul. Serentak ya Pak? Itu serentak ada di Manado, di Balikpapan, di Pontianak, sama di Makassar. Wow. Tanggalnya sama. Itu yang spreading team nih berarti nih. Iya. Betul. Nah itu tadi koordinasi ya. Koordinasi ya. Asal tidak melebihi dari satu tanggal 8 event kita masih mampu. Tapi kalau di atas itu kita akan ngomong, mohon maaf kita belum bisa jalan. Wow. Berarti satu hari maksimal 8 event 8 ya event Pak? berbarengan kita punya tim. Tapi kalau di atas 8 kita biasanya pasti akan nolak. Bukan nolak rezeki ya, karena kita akan ngukur kemampuan kita betul sendiri. Pak, itu juga harus kita lihat. Takutnya nggak maksimal juga ya Pak nanti. Malah kita kena malah sendiri kita, kan, malah kembali ke kita feedbacknya sendiri. kita juga nggak enak juga kan. Wow, 8 kota nih. 8 kota. 6 kota ya Pak ya? Dari 6 kota. Dari 6 kota. Wow. Satu hari maksimal 8 event. Maksimal 8 event. Kita satu aja. Kita seminggu nih. Jangan curhat. Ya kan beda ya. Jangan buka kartu. Tapi beda kalau sini. Satu event isi ballroom kan bisa 2.000. Amin. Maksimal 3.000 Pak. 3.000. Tapi kan kemarin 10.000 ya satu hari ya Mbak. 10.000 dia, iya kan? Kalau dari Saraswanti sendiri next event apa nih Kak? Kita tuh kalau terdekat tanggal 16 besok nih Mas. Jadi kita ada namanya itu Bazar Sabtu Legi, itu kita adakan di setiap Sabtu Legi, pasaran Sabtu Legi. Jadi bulan ini kita di 16, bulan depan di Januari itu kita tanggal 20. Nah di bazar sini kita nanti akan menggaet ada UMKM lokal, jajanan kayak SS yang es balok tuh tahu kan ya Mas ya? Tahu kan? Jadi kita kembali ke masa-masa lampau lah ya gitu. Nah di bazar itu nanti akan banyak lomba-lomba, kegiatan itu kayak lomba mewarnai, terus ada olahraga pound feet, terus ada kegiatan dari band dan jatilan loh. Nah itu. Besok ada jatilan. Ada dong, makanya datang ya Mas. Iya boleh. Iya. Aku salah satu talentnya nih. Makan beling ya. Udah latihan kan. Iya dan besok itu kita ada press launching ya Mbak ada ya. Nanti ada Mbak Tina juga di situ akan menyampaikan dari peresmiannya lah ya dari Sabtu Legi ini gitu. Seru banget. Jadi ini akan jadi event annual ya. Iya benar. Setiap bulanan. Setiap bulanan ya. Iya. Event bulanannya di setiap Sabtu Legi. Kenapa dia ambil Sabtu Legi nih? Iya kalau Wetonnya siapa nih? Weton Mbak Tina? Saya bukan Mbak Kliwon ya. Iya jadi kalau pengambilan Sabtu Legi itu karena kan dulu banget itu sering banget kita nemuin pasar-pasar yang diadakannya sesuai pasarannya gitu kan. Nah, kebetulan kita juga mengadopsi dari daerah-daerah yang memang mereka ada pasarnya itu di pasar Legi itu. Jadi kita adopsi dengan maksud melestarikan budaya lokal, kita juga memajukan UMKM gitu-gitu. Wow, keren sekali ya eventnya ya. Jadi kerasa nostalgia gitu ya. Iya, jadi kerasa nostalgianya. Keren. Seru banget nih. Dan Katina, Iya Kak Fendi, gak kerasa banget sih. Gak kerasa ya, kita udah ngobrol panjang lebar soal event. Tapi kalau memang nanti ada beberapa pertanyaan, nanti bolehlah ditanyakan langsung ke Mbak Dini ya. Mbak Dini akan tetap ngantor di sini. Di sini. Betul banget. Tapi kontaknya nanti ke Mbak Tina dulu aja. Bisa di komen aja. Bisa di komen nanti di komen YouTube-nya Fox Radio. Spill Instagramnya Mbak Ardini dong. Gitu mungkin boleh, gitu kan. Atau ke Pak Yosep nanti juga kalau ada
kebetulan dari hotel bikin event gede atau apa, boleh nanti ke Pak Yosep. Dari JM Pro ya. Dari JM Pro. Dan nggak kerasa kita harus selesai dulu di episode ini Kak Tina. Dan udah jangan, ya ini ya? Dan jangan lupa ya buat Sobat Fox semuanya, kamu bisa nonton nih podcast PR Talk ini. Itu ada di YouTube-nya Fox Radio Jogja, YouTube-nya di Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Terus juga di YouTube-nya di Alana Yogyakarta. Di Alana Yogyakarta. Terus juga nanti bisa nonton juga di Fox Mobile Application. Bisa di-download di App Store dan juga di Google Play. Terus juga bisa dengerin. Ini kalau tadi video dan audio. Kalau pengen dengerin itu bisa didengerin. Astaga susah banget. Didengerin di Noise dan juga Spotify-nya Fox Radio Jogja. Wah, banyak banget ya channelnya ya. Banyak banget channelnya. Dan itu semua free ya Kak ya? Itu semua free. Bisa ditonton aja. Dan jangan lupa kita masih akan ketemu lagi di episode PR Talk lainnya gitu kan. Nah kita pamit dulu. Terima kasih untuk para narasumber gitu kan. Sukses buat event-eventnya, buat Pak Yosef. Mbak Dini juga eventnya, Mbak Tina juga, Kak Tina eventnya. Terima kasih. Sukses. PR Talk.